When tomorrow is the end. Ketika besok adalah hari terakhirku. Oleh Leo HAT. Ketika itu, aku sedang di ruang adorasi Gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Di hadapanku ada lukisan kaca yang menggambarkan Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Kedua telapak tangannya terkatup erat. Ada tulisan di meja altar, "Do this in remembrance of me." Aku sujud menyembah di hadapan sakramen Maha Kudus. Aku memohon ampun atas segala dosa dan kesalahanku. Aku berdosa, aku sungguh berdosa. Ketika aku diam, Dia membisikkanku kata-kata yang sungguh mengejutkanku. Jika orang lain yang karena sakitnya divonis oleh dokter dapat bertahan hidup paling lama 3 bulan, maka aku tidak mendapat waktu sebanyak itu. 1 bulan? Tidak. 1 minggu? Tidak. Lalu berapa lama? Aku memandang lukisan kaca tersebut, merenungkan apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku," ajak Yesus kepadaku juga. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Aku yang sedang bersama dan mendengar doanya yang begitu sedih, turut merasakan betapa berat kejadian yang akan terjadi menimpa dirinya. Dan waktunya adalah besok, bukan bulan depan, bukan pula 3 bulan lagi. Itulah jawaban atas pertanyaanku tadi. Berapa lama lagi aku dapat hidup? Sampai kapankah? Besok. Ya, besok. Beberapa jam lagi waktuku akan habis. Aku harus meninggalkan segalanya. Bukan hanya meninggalkan harta, seperti ketika aku bangkrut, atau meninggalkan penyakitku setelah aku dioperasi, tetapi semuanya jatuh tempo besok. Tidak dapat diperpanjang, sekalipun Tuhan Yesus sampai berpeluh darah, dan aku saja menangis sesungguhkan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Aku pun memerlukan kekuatan daripadanya, karena tidak banyak lagi kesempatan bagiku untuk mempersiapkan diri menjelang kepergianku. Aku sesungguhnya telah diberikan banyak kesempatan untuk mempersiapkan saat-saat seperti ini. Sejak aku ikut kursus spiritualitas kitab suci Emmaus Journey, sampai sekarang pun aku masih tekun di dalam Dia. Namun, ternyata tidak mudah untuk menerima kenyataan. Aku berulang kali membaca, bahkan merenungkan firman-Nya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
bahkan dengan perumpamaan-perumpamaan tuan dan hamba, gadis-gadis bijaksana, dan lainnya. Apa yang sudah aku lakukan? Atau aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan? Setelah aku merenungkan dan menjadi paham akan makna 7 sabda terakhir Tuhan Yesus dari atas kayu salib, maka aku jadi lebih mengerti apa saja yang seharusnya aku persiapkan menjelang hari perjalananku menuju ke dalam kehidupan kekal, dimulai setelah aku meninggal. Ya, setelah aku meninggalkan segala yang ada di dunia ini, dan itu akan terjadi esok hari beberapa jam lagi. Perlukah aku membuat daftar kegiatan yang akan aku lakukan pada sisa jam yang ada? Running countdown. Apa yang pertama-tama harus aku lakukan? Apa yang terlupa dan belum aku persiapkan? Oh my Lord, tolonglah aku menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Aku tidak mungkin mengulang dan memperbaiki yang kurang atau yang belum sempat aku lakukan. Sekalipun, sekali lagi, aku bertetesan keringat darah dan berteriak kepadamu, Allah Bapa, agar aku dikembalikan ke dunia. Sungguh tak banyak lagi hal yang dapat aku lakukan pada sisa jam yang tersedia. Untuk itu, aku akan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahanku. Juga aku akan mohon maaf kepada istri dan anakku, serta kepada mereka yang pernah aku kenal dan bergaul dengannya. Mereka yang ada di dalam angan-anganku, dan juga kepada mereka yang tidak aku kenal tapi pernah berhubungan denganku secara tidak langsung. Aku perlu mendapatkan sakramen-sakramen terakhirku, sakramen tobat, perminyakan, dan ekaristi. Inilah yang terpenting yang harus aku lakukan. Inilah bekalku untuk memasuki kehidupan kekal. Setelah menerima sakramen-sakramen, jika waktunya masih ada, aku akan titip pesan kepada mereka yang akan aku tinggalkan. Tentunya hanya pesan terpenting. Tidak semua hal dapat aku titip pesankan. Apa pesan utama untuk mereka? Agar mereka selalu taat dan setia dalam iman dan peribadatan kepada Yesus Kristus. Tekun bersekutu dengannya dengan membaca firman-Nya, berdoa, berdevosi, dan pelayanan-pelayanan. Agar anakku menemukan jalan hidupnya yang terbaik baginya. Jika menemukan pasangan hidup, agar istrinya dapat membimbing dia dan seisi rumah tangganya secara Katolik yang benar, agar mereka menjaga kesehatan jasmani dan rohani, agar mereka semakin kuat menjalani hidup ini, mampu melakukan apa yang selama ini aku kerjakan, dan agar mereka tetap mendoakanku. Apalagi, jangan lupa jurnal yang pernah aku tulis, yang belum sempat aku bukukan. Semoga dapat mewarisi kebaikan dan menjadi kesaksian atas kemuliaan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan diriku. Apalagi, selagi masih ada waktu, selagi aku masih sempat, oh Tuhan, tidak ada lagi yang aku harapkan selain segera berjumpa denganmu. Aku akan menutupnya dengan mendaraskan rosario.
Dan karena sudah tidak ada hal lain lagi, datanglah malaikat menghampiri. Malaikat siapa aku tidak kenal, dan tanpa memperkenalkan namanya, ia bertanya, "Sudah siap?" Aku pun menjawab, "Tetelestai, sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Selamat tinggal Lina, Kenny, dan semuanya. Jangan tangisi saya. Sampai kita berjumpa lagi di rumah Bapa. Saya tunggu di sana. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus beserta kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.